Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Bahasa Indonesia yang beranggotakan 1. Sandi Pradana, 2. Oni Lailatul Rosyida, dan 3. Catur Adi Sagita. Di sini kami akan menjelaskan tentang menganalisis karakteristik umum karya ilmiah. Kalimat konsisten dalam KTI. Unsur bahasa dan ejaan dalam bahasa tulis ilmiah digunakan secara konsisten. Sekali sebuah unsur bahasa, tanda baca, tanda-tanda lain, dan istilah digunakan sesuai dengan kaidah. Itu semua dilanjutnya digunakan secara konsisten. Sebagai contoh, kalimat tugas untuk digunakan untuk mengantarkan tujuan dan kata tugas bagi mengantarkan objek. Suparno 1998. Selain itu, apabila pada bagian awal uraian telah terdapat singkatan SMP, sekolah menengah pertama, pada uraian selanjutnya digunakan singkatan SMP tersebut. Contoh, 1. Untuk mengatasi penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran, pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Perlucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Bagi mereka yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. 2. Untuk penumpang yang melimpah menjelang dan usai lebaran telah disiapkan kendaraan yang cukup. Pengusaha angkutan dihimbau mengoperasikan semua kendaraan ekstra. Pelucutan senjata di wilayah Bosnia itu tidak penting bagi Muslim Bosnia. Untuk mereka yang penting adalah pencabutan embargo persenjataan. Pada contoh 2, tidak konsisten dengan kaidah yang berlaku. Sementara itu, contoh yang konsisten adalah contoh 1. Kalimat empasis dalam KTI. Kalimat empasis atau penekanan, gagasan atau informasi yang dipentingkan oleh penulis perlu diberi penekanan atau empasis. Hal ini dilakukan oleh penulis agar informasi yang dinyatakan memperoleh perhatian dari pembaca. Penekanan unsur kalimat dilakukan dengan cara meletakkan unsur yang ditekankan di awal pernyataan atau membubuhi partikel pementing, yakni lah, kah, dan pun. Selanjutnya dilanjutkan oleh Catur Adi Sagita. Selanjutnya yaitu contoh. 1. Wanita karyawan sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan tempat mereka bekerja. 2. Dalam kekacauan yang terjadi di UGM itu, sebaiknya masyarakat menganggap bahwa mahasiswalah yang dianggap bersalah. Dalam contoh kalimat 1, yang ditekankan dalam kalimat tersebut adalah karyawan wanita. Karena itu, unsur tersebut diletakkan di awal kalimat. Demikian juga frasa karyawan wanita. Kata karyawannya menempati inti frasa. Kata tersebut berkedudukan sebagai kata yang diterangkan dan ditempatkan di awal frasa, sehingga susunannya bukanlah wanita karyawan, tetapi karyawan wanita. Adapun contoh kalimat 2, kata yang ditekankan adalah mahasiswa, sehingga kata tersebut dibubuhilah agar pembaca atau pendengar memperhatikan kata tersebut secara khusus. Kalimat gramatikal dalam KTI. Syarat pertama kalimat efektif adalah kegramatikalan atau kebenaran kalimat. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Ketaatan pada kaidah ini tampak pada struktur yang dibangun dalam kalimat tersebut. Kaidah tata bahasa yang dapat dilihat dalam buku-buku tata bahasa. Selain itu, kaidah tata bahasa selalu memiliki oleh penutur asli bahasa yang dimaksud. Maksudnya, penutur asli mempunyai kepekaan terhadap kaidah tata bahasanya. Kegramatikalan sebuah kalimat dapat dilihat dari segi struktur sintaksis untuk kata dan ketepatan diksi. Kalimat dikatakan gramatikal dari segi sintaksis apabila urutan kata-kata yang membentuk kalimat itu tepat dan lazim digunakan oleh masyarakat penuturnya. Contoh, surat itu saya telah tanda tangani. Buku itu diambil oleh saya. Seharusnya surat itu telah saya tanda tangani. Buku itu saya ambil. Selanjutnya yaitu kalimat dikatakan gramatikal dari segi bentuk kata apabila bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu sesuai dengan kaidah pembentukan kata. Kesalahan pembentukan kata yang digunakan dalam kalimat biasanya berupa ketidaklengkapan pembentukan dan ketidakcermatan pembentukan kata.
Contoh, Mike Tyson pukul KO lawannya. Pemerintah bantu korban bencana alam. Seharusnya Mike Tyson memukul KO lawannya. Pemerintah membantu korban bencana alam. Kalimat dikatakan gramatikal dari segi ketepatan diksi apabila dalam kalimat itu tidak terdapat pemakaian kata yang tidak lazim. Kata-kata digunakan dengan makna yang tepat serta sesuai dengan perilakunya, khususnya kata-kata yang mempunyai makna kolokasi dan sinonim. Contoh, lampu di ruang tamu itu telah tewas. Ibu saya tampan sekali. Seharusnya lampu di ruang tamu itu telah mati. Ibu saya cantik sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.